ekonomi Pancasilanya lalai, lupa, bahkan sampai hilang misalnya. Apa penyebabnya? Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai rajai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Kajian kita yang ke-55 kemarin, kita sudah memulai tentang kajian irfalu tatbiqil iktisadil islami, tentang apa sih penyebab yang melalaikan bahkan sampai menghilangkan untuk merealisasikan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Kenapa orang-orang sampai lalai, sampai tidak melaksanakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasilanya lalai, lupa, bahkan sampai hilang misalnya. Apa penyebabnya? Ada beberapa hal penyebabnya. Ada 3 hal. Yang pertama kemarin menjelaskan tentang al-fajwa bainal iman wal waqi'i, yaitu adanya gap tentang keimanan seseorang dan realisasi kenyataan yang ada. Hatinya sudah percaya, pikirannya juga sudah percaya, sudah iman, tapi realisasinya belum ada. Itu nomor 1. Nomor 2 penyebabnya, keimanan kok ada gap dengan kenyataan sampai lupa untuk merealisasikan ekonomi ketuhanan. Yang nomor 2 itu sababu irfani tatbiqil iktisadil islami. Ini akan kita bahas yang nomor 2. Sebab-sebabnya lalai merealisasikan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, lalai. Sebab-sebabnya apa? Coba kita lihat. Awaluha annal Islam la ya'rifu rijaluddin faqulul muslimin rijaluddin. Nah, ini yang pertama. Awaluha bermula yang pertama-tamanya, sebab-sebabnya lalai merealisasikan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, ekonomi Islam, itu karena sesungguhnya orang Islam itulah ya'rifu tidak mengetahui rijaluddin, akan tokoh-tokoh agama. Fakulul muslimin rijaluddin, dianggapnya fakulul muslimin rijaluddin, setiap-tiap muslim rijaluddin. Jadi menjadi tokoh agama tiap-tiap, apalagi hari ini nih. Kenapa pertanyaannya ekonomi ketuhanan tidak jalan, tidak sesuai kenyataan? Sudah pada tahu, iman sudah, percaya sudah, tapi tidak jalan. Penyebabnya nomor 1, umat Islam masih menganggap atau bahkan belum paham siapa sih tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya sekarang itu kalau dianggap udeng-udengnya sudah segede
roda Vespa itu sudah dianggap rijaluddin, tokoh agama hebat. Kalau jubahnya sudah kelangserah tanah atau jubahnya sudah besar, itu sudah dianggap rijaluddin. Itu persoalan hari ini. Nggak ngerti siapa dia. Dia ahli dalam bidang al-iqtisad al-islami, al-iqtisad al-ilahi, apa tidak? Nah, di sini kenapa ekonomi ketuhanan mandek? Karena umat Islam masih menganggap yang penting mudeng-mudengnya segede roda Vespa, jubahnya besar, itu sudah dianggap rijaluddin. Ini persoalannya. Padahal mereka belum paham tentang iqtisad al-ilahi, iqtisad al-islami, tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ekonomi Pancasila. Dulu ngerti, tapi kita itu karena ngeliat, ini tokohnya. Ini kalau orang-orang rasional, orang pondok pesantren yang ngaji kitab itu milih tokoh ya jangan hanya asal. Orang-orang berilmu itu harus jangan asal milih tokoh. Apalagi sekarang tokoh yang setiap hari hanya membuat permusuhan antar umat. Nggak hanya antar umat sekarang permusuhannya. Begitu kok diikuti. Jangan mengikuti tokoh yang hanya membuat permusuhan antar umat, apalagi Islam non-Islam udah permusuhan. Terus sekarang antar muslim saja sudah membuat permusuhan. Tinggalin yang kayak gitu. Jangan cuma ngelihat glamornya. Belum tentu udeng-udeng segede roda Vespa itu sudah rijaluddin, belum tentu. Nah, yang mestinya harus paham nih orang Indonesia, santri-santri khususnya, wa innama ya'rifu rijalal ilmi. Ini mestinya. Yang sesungguhnya harus tahu, siapa muslim harus tahu rijalal ilmi, akan tokoh-tokohnya ilmu agama. Ini harus paham. Sekarang banyak kalau hanya pakaian yang dilihat, itu bisa beli di Tanah Abang banyak. Kalau hanya pakaian, kalau hanya performan banyak. Benar itu, jenggot itu tebal, diatur rapi, itu sunnah. Tapi nggak hanya itu ya. Jadi yang harus tahu ini rijal ya'rifu rijalal ilmi, tokoh-tokoh ilmu yang benar. Jangan hanya ngelihat itu tokoh penganutnya banyak. Kita harus pinter memilih mana yang benar-benar memikirkan ekonomi al-iqtisad al-islami, al-iqtisad al-ilahi. Mana? Nah, kalau kita ingin memajukan ekonomi, bangsa ini maju, ingin memajukan ekonomi, rakyat kita itu bisa bayar pajak yang besar, bisa bayar zakat yang banyak, mulai memilih rijaluddin, melihat rijaluddin, menentukan tokoh-tokohnya, harus paham dulu ini. Jangan cuma menganggap ulul muslimin yang pakai udeng-udeng gede itu rijaluddin. Tidak ya. Wa innama ya'rifu
rijalal ilmi. Ini penting, harus mengetahui tokoh-tokoh yang berilmu. Jangan asal kegait pada tokoh-tokoh yang performanya saja, tapi perilakunya memecah belah. Tidak sekedar memecah belah bangsa, memecah belah antar umat, tapi juga memecah belah umat Islam sendiri. Ini, pahami ini. Wa innahu la yaktafil yaum ayyakunal mar'u dza thaqafatin islamiyatin fikhiyatin naridotin. Wa innahu sesungguhnya layak tapi tidak cukup al-yawma hari ini ayakuna ada siapal mar'u seseorang dza thaqafatin islamiyatin, mempunyai budaya Islam, ahli fikih, fikhiyatin, aridotin yang luas. Itu tidak cukup untuk memajukan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila yang masyarakatnya bisa bayar pajak dan zakat yang besar. Itu tidak hanya cukup orang alim thaqafah Islamiyah, ahli kebudayaan Islam, tidak cukup. Fikhiyah, ahli fikih, belum cukup. Belum cukup itu. Ya, kita kan rata-rata masih bab toharoh, fikihnya, bab sholah, bab ibadah, furudul wudu'i, sitatun masih hafal. Tapi untuk bab ekonomi, iktisad ini berkembang terus kasusnya, maka butuh ijtihad, butuh rijaluddin, rijalul ilmi yang mau membahas ini. Jangan sia-siakan umur Anda, waktu Anda hanya untuk gerubiak-gerubiuk. Anda anak pesantren ini, anak-anak pesantren, dong di pesantren kok ikutnya gerubiak-gerubiuk. Tempatnya ilmu ya di pesantren, jangan gerubiak-gerubiuk ngalor ngidul ngetang ngulon. Oh jelas tempatnya ilmu di pesantren, kitab-kitab dibaca. Lu masih ngalor ngidul ngetang ngulon, cari tokoh-tokoh yang lain. Tokohnya ya guru-guru Anda yang jelas kitabnya itu. Jangan mencari-cari tokoh yang enggak, yang kayak tadi itu, rijaluddin yang hanya performan doang. Nanti yang rugi bangsa Indonesia, ekonominya kocar-kacir karena kita nggak mau bahas itu. Adanya orang Islam cuma gerutak-gerutuk ngalor gitu kayak gitu toh. Ya paham ya? Ini harus tahu rijalul ilminya di mana. Lah di pesantren sudah rijalul ilmi semua. Nah, rijalul ilmi saja ini tidak cukup di ilmu thaqafah Islamiyah saja, tidak cukup. Tidak cukup di ilmu fikhiyah saja yang kita dalami, tidak cukup itu, masih banyak. Ilmu akhlak juga harus diperdalam. Kitab Ihya Ulumuddin mestinya dibaca itu agar tahu bagaimana afatul lisani, resiko-resiko mulut, lesan. Itu harus paham itu. Menurut Gusti Allah, tidak hanya menurut manusia juga harus paham, menurut Gusti Allah harus paham. Nah ini, kenapa tidak cukup hanya thaqafatin islamiyatin, fikhiyatin, aridotin yang luas,
hatta yatasodda lil ifta'i fil masailil iktisadiyah al hadithah al mu'aqadah. Tapi harus sampai hatta yatasodda, harus sampai menangani lil ifta'i pada fatwa-fatwa fil masailil iktisadiyah, dalam masalah ekonomi al hadisah yang modern, yang baru, al mu'aqadah yang kompleks, kompleksiti. Jadi ulama-ulama selain dituntut menjadi zata qofatin islamiyatin, fakihin, aridin, dituntut untuk bisa tahu itu semua, tapi juga dituntut untuk bisa membuahkan ifta, fatwa-fatwa fil masailil iktisadiyah, dalam persoalan ekonomi al-hadithah yang modern, al-mu'aqadah yang kompleks. Jadi masalah ekonomi, masalah kompleks, gak cukup dipikirkan oleh Ibu Sri Mulyani Menteri Ekonomi saja, gak cukup. Gak cukup dipikirkan oleh Erick Thohir saja, Menteri BUMN, gak cukup. Gak cukup dipikirkan oleh Menteri Koperasi saja, gak cukup dipikirkan oleh Bank Sentral BI saja, gak cukup. Lalu siapa selain mereka? Beliau-beliau yang bisa mau menggerakkan adalah masyarakat semua, harus berpikir tentang ekonomi ketuhanan dan mendukung ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila. Nih, bala Buddha Aiton, bahkan tetapi atau bahkan wajib juga, wajib ila jawari dzalik, sampai pada di sampingnya itu, ila jiwari dzalik, sampai pada sampingan itu, ayakuna, hendaknya siapa muslim hendaknya zata qofatin iktisadiyatin, mempunyai budaya ekonomi mutakhassasatin, yang spesialis. Jadi mestinya umat Islam ya tahu manajemen, manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen sumber daya manusia. Ini namanya zata qofatin iktisadiyatin mutakhassasatin. Tahu pasar modal, tahu suku, tahu obligasi, tahu sun, harus tahu bagaimana bank bekerja, tahu laporan keuangan, tahu mitigasi resiko, tahu resiko-resiko. Dalam keadaan yang fuka ini, fuka, volatile yang sangat tinggi, dan uncertainty, fuka, volatile, uncertainty, kompleks, kasihnya itu kompleks, E-nya itu ambiguous. Jadi zaman yang sudah serba nggak jelas, perubahannya cepat sekali. Ini mestinya harus ada seorang atau muslim-muslim ini banyak, selain mempelajari atau zata qofatin islamiyatin fakihin, itu hendaknya juga ayyakuna zata qofatin iktisadiyatin mutakhassasatin, hendaknya mempunyai budaya ekonomi tertentu. Yang tadi itu harus dipelajari itu, dan saya udah melajari semua itu.
Saya udah tua masih belajar terus. Saya belajar tentang manajemen risiko. Sampai ke Inggris, saya punya sertifikat manajemen risiko. Saya punya sertifikat manajemen pengelolaan keuangan atau aset manajemen. Nah itu belajar, jangan pada cuma bisanya berantem jelek-jelekin antar umat Islam terus. Ekonominya dedel duel. Ketika yang kaya raya itu bukan dari kita, loh kita nggak mau belajar itu gimana? Marah-marah terus. Wah itu kekayaan bangsa Indonesia diambil mereka. Loh kita nggak pernah belajar itu. Umat Islam harus belajar ini. Belajar ilmu ekonomi, belajar manajemen, belajar manajemen keuangan, belajar manajemen sumber daya manusia, belajar akuntansi, belajar risiko, belajar manajemen risiko. Itu. Sekarang sudah zamannya sertifikasi. Alhamdulillah saya ikut semua. Saya punya sertifikat internasional tentang aset, pengelolaan aset, punya. Risk management punya. Oh ini aja tahu ilmu kayak gini belum tentu jadi orang hebat, belum tentu jadi orang kaya. Lah Anda nggak mau belajar begini, bisanya marah-marah tok ketika ada orang lain jadi orang hebat dalam bidang ekonomi. Ini persoalannya itu, umat Islam begitu. Nyari tokoh asal-asalan tokoh. Jangan pada keliru. Di bawah NU ini ada 24.000 pesantren, 24.644, masa masih kurang tokoh? Ada universitasnya perguruan tinggi 147, masa masih kurang 7, kurang tokoh, masih cari-cari tokoh lain. Harus jelas ini. Talumma bi usuli ilmil iktisadi wa tafasilihi, yang mengetahui bi usulil ilmi dengan alur atau asalnya ilmu, asal usulnya ilmu, alurnya ilmu, alur ilmu al-iktisadi, alur ilmu ekonomi, wa tafasilihi, dan spesifiknya, detailnya harus ngerti. Detailnya apa? Detailnya ilmu ekonomi harus ngerti. Detailnya banyak. Tadi yang saya sebutkan itu saya pelajari semua, saya baca semua. Itu pun saya tidak ahli, belum ahli saya ini. Walaupun sertifikat-sertifikat saya ikut. Maka kenapa umat Islam jadi secara ekonomi kurang baik di negaranya sendiri? Karena menjauh dari pelajaran itu. Maka anak-anak pesantren, sesungguhnya di kitab-kitab fikih sudah ada semua, tapi itu masih perlu dibahasakan menjadi bahasa modern, al-hadisah ini, al-mu'aqadah, harus dibahasakan dengan bahasa sekarang. Jadi bagaimana coba harus mampu membahasakan bab al-hiwalah? Apa itu hiwalah? Ligeran piye prakteknya? Dan ini kalau cuma baru transaksi, belum kebijakan-kebijakan. Kalau jadi presiden, membuat kebijakan ekonomi gimana? Jadi bupati, jadi gubernur, membuat kebijakan ekonominya gimana?
Makanya kita setiap pagi ngaji kitab ini. Nanti Anda jadi bupati, wali kota, gubernur yang ngaji kitab ini, jadi presiden pun sudah mampu. Ya, paham? Ini Anda orang hebat semua ini, kalau bisa ini. Nah, itu persoalan nomor satu. Kenapa lupa ikhfal tatbiqil iktisadil islami? Orang-orang lupa merealisasikan ekonomi ketuhanan. Nah, kalau ekonomi ketuhanan udah lupa, ya ekonomi Pancasila jauh lupa lagi. Konsepnya aja belum lengkap. Ya sudah ada, alhamdulillah, tapi saya lihat belum lengkap. Maka Anda santri-santri yang ngaji kitab ini harus bisa melengkapi konsep ini, karena konsep itu berkembang terus. Itu nomor satu. Jadi ulangi lagi, jangan asal cari tokoh. Harus paham, di NU tokoh sudah banyak, kiai-kiai banyak, kok masih nyari tokoh kanan kiri tangan kiri. Apalagi tokoh-tokoh pendatang baru yang belum tentu paham republik ini didirikan oleh para kiai dulu. Belum tentu mereka paham ini. Ya, understand? Itu persoalan nomor satu. Sekarang ada persoalan nomor dua. Kenapa ekonomi ketuhanan kurang membumi? Ya, bahkan umat-umat Islam rata-rata miskin, yang kaya-kaya lainnya, karena kita nggak mau belajar ekonomi dan melaksanakan itu. Yang sudah belajar dapat gelar S1 ekonomi, S2 ekonomi, nyarinya kerjaan. Ya jadi karyawan, jadi kuli lagi. Anda kita didik di pesantren ini harus bisa jadi entrepreneur. Ini harus jadi bosnya. Kenapa harus jadi bosnya? Karena ya dunia khairun min yadi sufla, tangan di atas jadi bos lebih baik daripada tangan di bawah. Ya sudah, nggak apa-apa jualan kopi, ya jualan kopi, tapi kan jadi bos kopi. 100 cangkir udah untung. Kalau 101 cangkir itu bisa jualan sehari 100 cangkir, harganya 100.000 satu cangkirnya. Wah, udah 50% dari untung itu kali 100, melebihi dari hal lainnya itu. Pikirkan itu. Kenapa ini alasan nomor satu itu. Alasan nomor dua, kenapa ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila ini lalai mereka. Dan kita-kita pun ikut lalai nih. Tokohnya pun ikut lalai. Fanihak, bermula. Alasan keduanya dari kelalaian kita itu bahwa anna ijtihadat a'immatil islamiyah as-salifin wal fuqaha'i al-qudama. Sesungguhnya ijtihadnya para imam-imam Islam yang dulu-dulu, yang salaf, wal fuqaha al-qudama, dan para ahli-ahli fikih yang dulu, rohma qimatiha al-kabira, terlepas dari nilainya yang besar. Ijtihad dulu udah besar sesuai dengan zamannya pada waktu itu. Dari tahun ke tahun itu harus ada ijtihad terus. Karena apa? Karena persoalannya tatawur, berkembang terus. Maka kita sebagai ahli-ahli melihat itu perkembangannya, jangan diem. La tukhadu ala itlaqiha, tidak diambil atas atau untuk diluncurkan semua-muanya.
Irhiya fi dzatiha dzaniyah, sesungguhnya ijtihadat fi dzatiha dalam sejatinya itu dzoniyatun, dzoniyah, masih dzon. Dzon itu bisa yahtamilul khoto, bisa ada salah, bisa ada benar. Itu ijtihad namanya. Oh, namanya ijtihad kalau salah pun masih dapat pahalanya. Kalau salah, nah kok ternyata benar, double pahalanya. Nah gitu. Nah persoalan yang timbul terus menerus yang sekarang itu, menurut risetnya adalah sudah sampai ke titik fuka, volatile, perkembangan yang kadang kita nggak, yang mewajibkan kita harus act quickly, bergerak dengan cepat untuk mengontrol perkembangan itu namanya volatile. Yang nomor dua, uncertainty. Nah, karena uncertainty kita harus tepat bagaimana cara melakukannya dalam hal-hal uncertainty ini. Komplek itu saking banyaknya, sudah ada persoalan di luar sana, ada persoalan di sini, ada persoalan di organisasi kita, ada persoalan di antar umat Islam kita, ada persoalan yang komplek kayak gini ini. Terus gimana untuk memajukan ekonomi? Ada persoalan di undang-undang, ada persoalan di bangsa ini, kompleks sekali. Maka nggak gampang jadi pemimpin Indonesia atau dunia hari ini, memang begitu. Tapi seorang pemimpin harus tetap bisa mengambil keputusan. Keputusan itu berupa ijtihad. Ijtihad itu fi dzatiha dzoniyah, masih dzoniyah, masih prasangka-prasangka, masih analisis-analisis. Itu namanya dzoniyah. Hadza fadlanan aghlaba anna aghlaba hadhil ijtihadat kilat fi zamani ghairi zamanina. Hadza bermula hal ini, ijtihad ini, fadlan lebih-lebih anna aghlab hadhil ijtihadat, sesungguhnya paling besar atau umumnya ijtihad ini itu kilat dikatakan fi zamani ghairi zamanina, pada waktu zaman sebelum zaman kita. Jadi kitab-kitab fikih dulu ijtihad itu yang tidak ada pada waktunya zaman Rasulullah. Kemudian dunia berkembang, muncul kitab-kitab fikih, itu juga ijtihad. Nah itu sekarang bisa tetap jadi referensi, kita. Karenanya kita cara istinbat hukumnya Al-Quran, Sunnah, tapi juga harus ada ijma dan kias, bisa dikias-kiaskan. Nah, makanya hari ini masih tetap butuh ijtihad. Wa fi dhurufi ghairi dhurufina, dan di dalam keadaan selain keadaan kita, wali masyakili ghairi masyakilina, dan itu problem-problem selain problem-problem kita. Jadi yang kitab-kitab fikih tentang ekonomi ini berkembang terus, maka butuh ijtihad. Ini ijtihad itu jadi butuh terus. Nah yang sudah diijtihadi dulu, ya itu sudah, tapi itu fi zamanin ghairi zamanina, pada zaman selain zaman kita, fi dzurufin ghairi dzurufina, huruf selain huruf kita, wali masyakilin ghairi masyakilina, untuk mengatasi problem-problem bukan pada
masa problem-problem kita hari ini. Nah, tapi kalau kita masih bisa mengkiaskan mengambil itu, kita ambil itu. Kalau tidak ada, harus ijtihad terus, nggak boleh berhenti. Jadi Anda seorang ilmuwan, santri-santri sekarang lagi ngaji ilmuwan, berkembang ilmu ini, ikuti. Wa annana matlubun al-yawm bil ijtihad. Sesungguhnya kita itu matlubun, diharuskan al-yawm sekarang bil ijtihadi, untuk melakukan ijtihad. Mataluhum lil kasfi, inspirasinya, inspirasi mereka-mereka yang mau ijtihad, lil kasfi, untuk mengungkapkan hukmil islami, dari hukum-hukum Islam, hukum-hukum ketuhanan, fil muamalatil maliyah, dalam urusan muamalah keuangan, misalnya al-jadidah, yang baru-baru. Ini harus ijtihad terus. Wal masyakil iktisodiyah, dan untuk menjawab problem-problem ekonomi al-mustahdakati, yang diciptakan, Ini problem-problem ekonomi ini banyak terus. Coba lihat saja, Amerika punya gaya model sendiri tentang ekonominya. Cina punya model gaya sendiri tentang ekonominya. Coba bayangkan kemarin, ketika Amerika sudah dianggap kurang efisien dalam melaksanakan ekonominya, maka menjadi harga produk Amerika menjadi lebih mahal. Lah, Cina dianggap efisien, maka harga produk Cina dianggap lebih murah. Ya, orang beli yang lebih murah. Nah, kenapa jadi lebih mahal? Kenapa jadi lebih murah? Inilah butuh ijtihad baru terus. Karena perkembangan dunia berubah terus. Coba bayangkan, zaman orang jadi pemburu, hunter. Awal-awalnya pemburu, orang nggak butuh rumah di hutan, di lautan, makannya secukupnya kayak burung itu, makan kenyang, selesai, tidur, bangun lagi nyari makan, nggak butuh apa-apa. Itu namanya 1.0. Zaman itu kita sebut saja begitu, 1.0, hunter. Tapi naik lagi, berubah. Ini tadi hunter society 1.0, berubah menjadi apa? Menjadi 2.0. 2.0 ini sudah mulai bertani, mau menetap, ya kan? Mau bercocok tanam, mau tinggal. Nah, ini 2.0. Itu sudah family society, sudah mulai pertanian, mau nanam. Ini berkembang kan? Orang jadi mau nanam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu planting sudah mau. Nah, itu zaman 2.0. Dan sekarang naik lagi sudah, yaitu sudah industrial society. Itu 3.0, industrial society. Industrial society itu sudah 3.0, industri-industri. Jadi ketika nanam sudah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, menjadi yang lainnya lagi. Nah, yang lainnya lagi itu apa? Yang lainnya lagi industri. Nah,
Jadi industri, tentang industri, karena untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya siapa? Ya kebutuhannya orang itu, orang hidup. Jadi kalau begitu berarti berkembang terus orang itu. Jadi berkembang tidak akan pernah berhenti, dari mulai hunting society, berkembang menjadi agrarian society, itu 2.0, yang sudah agraris mau nanam, berkembang lagi menjadi industrial society, itu 3.0 itu. Berkembang lagi menjadi information society, lah itu sudah 4.0, berkembang. Ini ketika sudah nyampe 4.0 itu zaman light industry dan heavy industry ini, itu akan cepat sekali berkembangnya menjadi 5.0. 5.0 itu nanti namanya super smart society. Nah ini berubah terus. Atas perubahan beginilah maka dibutuhkan ijtihadatul a'immah al-islamiyah. Ini dibutuhkan ijtihad li hukmil islami fil muamalatil maliyah al jadidah, untuk berijtihad menjawab tentang hukum-hukum muamalat maliyah. Contohnya itu wal masyakil al iktisadiyah, dan problem-problem ekonomi. Jadi kita nggak boleh berhenti. Nah kalau sampai ini saja kita nggak paham, ilmu ekonomi nggak paham, terus kemudian kita hanya bisanya ngomong itu orang kaya-kaya, bukan kita kaya-kaya, Indonesia diambil itu oleh orang penjajah-penjajah lain. Nah kita meninggalkan itu kok. Ini persoalannya. Belajar ilmunya aja enggak, terus gimana? Nah, understand? Harus pinter. Niatnya biar bayar zakat yang besar, pelajari ilmu ekonomi yang benar. Saya udah tua aja masih belajar terus, masih udah tua ini. Saya sekarang lagi masih ngikuti risk management lagi nih. Saya belajar lagi, karena apa? Risk management berubah terus, berubah terus. Karena apa? Karena perilaku manusia berubah tadi. Yang tadinya hanya cukup yang 1.0 zaman itu, cukup berburu aja sudah kenyang, tidur, nggak usah punya rumah, nggak usah punya tempat. Berkembang agrarian, berkembang industri, berkembang informasi, berkembang smart informasi, berkembang terus. Mau ini ya sampai kiamat terus berkembangnya begitu. Itu persoalan nomor 2. Persoalan nomor 3, salituha anna katsiran mimman yaktubuna al-yawm fil iktisadil islami yaqsuruna buhutahu ala mawdu'at mahdudah taduru asasan haular riba wa tahrimil faidah wa syirkatit ta'min wal amaliyat al masrofiyah. Ini persoalan nomor 3 menurut buku ini, bahwa ada katsiran, sesungguhnya orang banyak, mimman dari orang yang tubuna yang menulis, siapa man yang banyak al-yawm hari ini fil iktisadil islami dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, yang keseluruhnya mereka hanya terbatas menulisnya, buku tahu akan pembahasannya ala maudu'atin maududatin, atas hal-hal judul-judul yang tertentu, itu atas pembahasan-pembahasan yang tertentu. Taduru yang sekitar
muter-muter asasan pada dasarnya haula riba, ngomongnya buku-bukunya tentang riba tok masih itu. Nah, karena apa? Karena informasi kitabnya, informasi itu saja, kurang ijtihadnya tadi. Wa tahrimil faidah, dan hanya mengharamkan interest saja, bunga saja, hanya sekitar itu aja nulisnya. Karena masih kurang ijtihadnya. Wa syirkatut ta'min, dan hanya tentang insurance company. Ya sudah lumayan sih, sudah ngomong tentang insurance company. Wal amaliyat al masrofiyah, dan tentang aktivitas-aktivitas perbankan, amaliyat al masrofiyah. Hanya sekitar itu masih, ini masih kurang. Kama laukana, seperti halnya ketika ada apal iktisodul islami, ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu yaktasiru masih sedikit, kalau maudu'at al-faidah wa ta'min masih sedikit pada hal-hal yang menjelaskan tentang faidah wa ta'min, faidah interest wa ta'min dan insuren. Wal hatta fi mu'alajatihim, mestinya harus sampai pada perlakuan mereka lihadihil maudu'at, pada judul-judul ini, wantihaihim, dan selesainya mereka waliban pada umumnya, ila tahrimil mutlaqi, pada keharaman mutlak, wa adami syar'iyati, dan ketidakadanya kesyariahan, tidak bersyariah, duna tafriqotin, tanpa bisa membedakan baina mukhtalifil amaliyat al-masrofiyah, antara aktivitas keuangan yang berbeda-beda, au takminiyah, atau aktivitas asuransi. Nah, ini fa inna aglabuhum, karena sesungguhnya fa inna a'labuhum, karena sesungguhnya permainannya mereka itu la yuqaddimu lana, tidak mendahului lana pada kita, dirosatan daqiqatan, akan studi yang mendalam, lil badili al amali, untuk alternatif praktis, lima yahrumuhu, pada hal-hal yang haram, yuharimuhu, pada hal-hal yang diharamkan. Nah, kita itu kadang-kadang gini, ketika ada sebuah proses ekonomi haram, nggak boleh, dengan cara begitu nggak boleh, tapi kita terus berhenti. Mestinya harus ijtihad mencari tabdilnya, badilnya itu apa, al-badil al-amali. Apa al-badil al-amali? Alternatif yang praktisnya apa untuk menggantikan itu, kalau model itu tidak boleh. Nah, untuk mencari model begini ini adalah namanya ijtihad. Kerjaan umat Islam masih banyak lah. Jadi santri masih banyak kerjaannya. Tentang ekonomi aja belum tergarap semua. Belum pada jadi orang kaya ini, belum bisa jadi pembayar pajak. Rata-rata kita masih penerima pajak. Idealnya umat Islam harus bisa jadi pembayar pajak, jangan cuma nguber-nguber nyari pajak. Ini idealnya. Ya, apalagi kerjaan berat-berat kayak gini masih aja berantem antar umat Islam sendiri gitu, ya ikut aja, jangan ikut-ikut itu. Di depan mata kita ini jihad masih banyak ini, ya. Wa fi dzalika kulli, dan dalam hal itu semua, sadlil abwab, bisa menutup pintu-pintu, wa masad
wa masadirihi, dan bisa menyita alal matlub atas hal-hal yang diperlukan. Kalau kita itu hanya sibuk kayak tadi nih, jelek-jelekan orang lain terus, jelek-jelekan organisasi lain terus, gitu kok diikuti, ini wa fi dzalika kulli saddun lil abwabi, bisa nutup pintu-pintu, wa masadiratin alal matlub, bisa nyanyiakan, menyita yang diperlukan pun hilang karena sibuk di situ. Nah, santri-santri NU sibuknya lebih baik untuk yang produktif ini. Bagaimana menjadikan bangsa ini bangsa yang bisa membayar pajak yang besar, zakat yang besar. Ini karena perubahan yang terus menerus. Rabiuha wallahu a'lam bishawab. Yang keempat kita kaji besok lagi.